Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silahkan kepada Ananda Alfaris untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini semuanya hadir? Tidak. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Isma izin. Oh, Isma izin. Kemudian Mbak, siapa yang mau memberikan semangat di pagi ini? Biologi Selalu di hati. Terima kasih. SMA Negeri 1 Kawali. Ngahiji jadi kahiji. Oke, kita mulai. Ingat kemarin kita itu belajar tentang apa? Komponen darah. Oke, ada darah, ada jantung. Satu lagi apa? Pembuluh darah. Oke, pembuluh darah masih ingat. Ibu tanyakan karena nanti ini akan berhubungan dengan materi yang akan dibahas hari ini, ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pembelajaran prosesnya yaitu berbasis neuroscience, kemudian TPACK, kemudian dengan pendekatan saintifik, model pembelajarannya PBL, dan model dengan metodenya diskusi dan presentasi. Diharapkan nanti kalian yang pertama itu mampu untuk menjelaskan struktur jantung dan fungsinya dengan benar, kemudian menentukan pembuluh darah pada sistem sirkulasi dengan benar, kemudian menguraikan proses peredaran darah dengan benar, kemudian bisa menganalisis hubungan gitu ya antara struktur jaringan penyusun organ dan gangguan fungsi pada penyakit serangan jantung di sistem peredaran darah manusia dengan tepat. Bisa dipahami mungkin tujuannya? Oke. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Untuk hari ini nanti kita akan membahas mengenai gangguan atau salah satu penyakit yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah. Terlihat juga kan ada gambarnya kan, ini gambar apa? Jantung. Yang ini gambar apa? Gambar pembuluh darah. Bagus. Nanti kita akan analisis ini kenapa dan ada apa gitu ya. Dan kenapa ini seseorang bisa mengakibatkan seperti ini. Ya. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya atau melihat kasus yang terjadi dari gangguan ini, coba saya sudah kirimkan melalui grup kelas WA. Di situ ada soal ya, pretest yang harus kalian kerjakan. Ya. Sudah, kalau sudah selesai langsung kirimkan saja ya. Sekarang ini Ibu munculkan gambar. Apa yang ada dalam benak Ananda sekalian, ini kira-kira yang mau ditanyakan apa? Terakhir nggak dari gambar ini? Ada. Apa yang anehnya? Adanya penyebatan. Yang ini? Oh iya, betul Ananda Alfaris, terjadi apa tadi? Penyumbatan. Ini yang bisa terlihat. Bisa kebayang apa yang terjadi kalau misalnya pembuluh darahnya seperti ini? Ada yang bisa menyebutkan apa yang terjadi? Sakit. Apanya yang sakit? Jantung. Kan sakit bisa sakit apa aja ya? Sakitnya sakit jantung. Oke. Kita itu akan mencari tahu gitu ya penyebab tadi yang sudah saya sebutkan, penyakit jantung. Cuman kan belum tahu nih penyakit jantungnya apa kan? Kalau yang namanya penyakit jantung itu banyak. Betul? Betul. Yang kamu ketahui penyakit jantung yang sering kamu dengar apa? Gagal jantung. Apalagi? Serangan jantung. Kan kalian mendengar berita yang saya tampilkan? Apa tuh beritanya? Banyaknya penderita. Banyak. Coba Ananda Hanum. Banyaknya penderita penyakit jantung di Indonesia. Banyaknya penyakit jantung di Indonesia. Berarti sudah paham sejauh ini? Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah nanti ketika pembelajaran tadi udah ada kasus saya tampilkan melalui video. Yang kedua nanti saya juga akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD juga saya sudah menuliskan gitu ya atau menyajikan ada kasus ya yang terjadi di Indonesia. Kemudian nanti di dalam LKPD itu di kalian kerjakan. Yang pertama mengidentifikasi dulu
jantung. Ya, jantungnya diidentifikasi bagian-bagiannya. Yang kedua, nanti kalian harus mampu menganalisis ya penyebabnya. Tadi yang kita bahas itu penyakitnya tentang apa? Spesifiknya? Serangan jantung. Oke. Nah, berarti nanti kita harus mencari tahu, menganalisis penyebabnya. Kemudian setelah penyebabnya, gejalanya seperti apa? Yang ketiga, baru pencegahan. Ya, biar tidak terjadi serangan jantung. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah saya sampaikan? Sudah paham untuk apa yang akan dikerjakan? Oke, paham. Kalau kita lakukan diskusi kelompok. Kemarin sebelumnya saya sudah mengirimkan daftar kelompok gitu ya. Silahkan nanti bergabung dengan tertib, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, yang kelima, gitu. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya untuk dikerjakan, ya. Bahan ajarnya ada? Ada ya. Untuk sumbernya misalnya ingin lihat dari YouTube boleh, ada di situ juga. Dari link bacaan juga ada. Silahkan kalian mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam LKPD. Ini 25 menit ya untuk diskusinya. Jadi, kalau misalnya nomor 2, ini paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, kenapa harus tidak mengkonsumsi ini gitu? Nanti boleh. Merokok itu misalnya, kenapa kok bisa menyebabkan serangan jantung? Sudah ada. Jantung dapat mengakibatkan kematian. Oke, jadi ini pengertian serangan jantung ya. Oke. Kelompok ini sudah betul, nyeri dada, ada pembekuan secara tiba-tiba, betul. Terus sesak napas kenapa? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita akan lakukan presentasi kelompok. Sudah siap? Siap. Oke, siap. Tapi sebelum kalian masuk ke presentasi, kita ice breaking dulu ya. Bisa? Oke. Malam? Ya. Siang? Oke, sudah fokus ya semuanya. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk kalian semuanya. Kelompok pertama presentasi, siap. Kelompok 1. Nah, untuk memudahkan kita menganalisis, kita berikan dulu nomor pada kolom-kolom yang ada di gambar LKPD. Nah, misalnya yang ini kita berikan nomor 1. Serangan jantung adalah gangguan ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kenapa otot jantung tidak mendapat aliran darah? Hal itu disebabkan karena adanya sumbatan pada arteri koroner. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ananda Tarisa? Mengapa seseorang bisa mengalami serangan jantung? Kalau berdasarkan eksplor itu karena adanya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Tarisa. Berarti dipertegas lagi, serangan jantung itu disebabkan karena ada penyumbatan gitu ya. Dengan adanya penyumbatan berarti aliran darahnya bisa mengalir tidak? Tidak. Nah, karena tidak bisa mengalir itu, maka bisa terjadi serangan jantung. Terjadinya serangan jantung karena penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Darah itu mengalir seperti ini. Kemudian karena adanya hambatan, gangguan, misalkan ada plek. Ya, bisa juga karena ada robekan. Karena pertambahan usia ini menyebabkan jantung dan pembuluh darah menjadi kaku. Apa sih pola hidup tidak sehat itu? Yang pertama, tidak berolahraga karena kurangnya aktivitas fisik. Ditanyakan atau sudah sangat jelas? Oke. Bagaimana halnya dengan kasus serangan jantung yang menimpa pada anak muda? Sebelumnya juga saya sudah singgung dalam faktor pola hidup tidak sehat. Nah, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Betul, sudah sangat jelas ya. Jadi intinya adalah terjadi penyumbatan di sini. Walaupun anak muda bisa juga terjadi penyumbatan kalau tadi pola yang dilakukannya salah, tidak berolahraga tadi disebutkan. Zangput, hati-hati ya. Ciri dari serangan jantung yaitu yang pertama adalah nyeri dada. Nyeri dada digambarkan tekanan yang amat sangat kuat dan menyakitkan, bahkan ketika sedang beristirahat sekalipun. Penyebabnya adalah pembekuan darah yang menyumbat arteri secara tiba-tiba.
tersumbat gitu ya, tapi jantung harus bekerja lebih keras gitu. Sebetulnya ada banyak pencegahan yang bisa kita lakukan. Tapi yang pertama, kita harus memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh. Ya. Bertanya mengenai tadi paparan yang di awal dijelaskan itu mengenai lemak tak jenuh. Nah, sebetulnya saya sering mendengar kata lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Maksud dari kedua lemak itu seperti apa sih? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Terima kasih. Baik. Luar biasa Tarisa. Terima kasih. Terima Silakan. kasih atas pertanyaannya Saudari Tarisa. Di sini saya akan menjawab ya. Bisa jelas mungkin Tarisa? Baik, Ibu sudah sangat Oke, terima kasih Indri, penjelasannya sudah sangat baik. Semua kelompok alhamdulillah bisa mempresentasikannya dengan baik, dengan jelas gitu, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua kelompok dan anak-anakku sekalian yang sudah mencari tahu dengan luar biasa dan menampilkan presentasi hari ini dengan sangat luar biasa. Siapa yang mau mencoba membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu. tadi adalah penyakit serangan jantung. Oke. Dan tentunya jantung ini merupakan organ vital manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Hidupnya manusia itu ditentukan oleh berdetaknya jantung atau tidak. Iya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan jantung agar jantung kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi, banyak hal yang menjadi penyebab jantung mengalami gangguan dan kita harus dapat menjaga pola hidup sehat untuk menghindari gangguan-gangguan atau penghambat jantung mengalami penyakit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ananda Tarisa. Tepuk tangan, alhamdulillah ya. Jadi intinya kita harus cari tahu penyebabnya, mengenali gejalanya dan mencoba untuk mencari tahu pencegah dan membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Materi ini kita cukup sekian untuk pembahasannya. Ada post-test ya, silahkan langsung buka HP-nya untuk evaluasi akhir. Nanti yang 5 orang pertama selesai ya ke Ibu, ada sesuatu yang Ibu berikan. Oke. Enggak, link yang itu, yang masih yang tadi pretest sama post-test. Yang pertama 60, sekarang berapa? 100. Wah. Ini kita refleksikan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan buat kalian? Alhamdulillah, bisa dipahami dengan baik. Ada kesulitan tidak tadi mempelajari tentang penyakit serangan jantung hari ini? Nanti ada juga ini link refleksi yang harus kalian kerjakan, boleh itu nanti saja, silahkan diisi ya. Lanjut minggu depan materinya tentang sistem pencernaan. Ya, ini ada kata bijak nih buat kalian berdasarkan pendapat Malcolm bahwa pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Maka dari itu persiapkan hari ini dengan cara belajar sebagai pelajar yang baik agar masa depan bisa di genggaman kalian dan bisa mencapai cita-cita kalian yang lebih tinggi dan menjadi orang sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita bisa belajar dengan baik, kondusif, aktif semuanya. Terima kasih atas aktivitasnya yang sudah luar biasa, yang sudah mau mencari dan menggalinya. Semoga pembelajaran hari ini bermakna buat kehidupan kalian gitu, bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian, untuk pengetahuan diri sendiri dan memberikan informasi juga kepada teman ataupun kepada orang tua dan orang lain. Kita sebelum menutup silahkan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan atau kekurangan Ibu selama Ibu melakukan pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Ibu di waktu akan datang di pelajaran di biologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.